Hai guys, kembali lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Vita Mela. Hari ini ada kabar terbaru dari Manchester United yang melakukan pembelian panik dengan ingin mendatangkan Marco Cucurella. Sementara Barcelona dan Real Madrid terancam keluar dari kompetisi Eropa karena tindakan tidak senonoh Presiden Federasi mereka. Simak selengkapnya Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan La Liga di mana Atletico Madrid meraih poin penuh setelah mengalahkan Rayo Vallecano dengan skor 0-7. Jauh hasil pertandingan Serie A di mana Inter Milan berhasil mencuri poin setelah mengalahkan Cagliari dengan skor 0-2. Atletico Madrid meraih kemenangan besar di pekan ketiga La Liga saat berhadapan dengan Rayo Vallecano. Di laga itu, skuad Los Rojiblancos menang dengan 7 gol tanpa balas. Babak pertama, anak asuh Diego Simeone unggul melalui Antoine Griezmann, Memphis Depay, dan Nahuel Molina. Lalu pada babak kedua disusul oleh Bryce Alvaro Morata, Angel Correa, dan Marcos Llorente. Dengan hasil ini, Atletico Madrid menempati posisi kedua klasemen dengan torehan 7 poin. Mereka hanya terpaut 2 poin dari Real Madrid yang kokoh di puncak. Inter Milan melakoni partai lanjutan pekan kedua Serie A saat berhadapan dengan Cagliari. Dalam laga tersebut, skuad asuhan Simone Inzaghi menang dengan skor akhir 0-2. Denzel Dumfries membuka keunggulan skuad Nerazzurri hasil umpan dari Marcus Thuram pada menit 21. Kemudian Lautaro Martinez menggandakan skor pada menit 30 babak pertama. Hingga wasit meniup peluit panjang gak ada tambahan gol yang tercipta. Hakan Calhanoglu dan kawan-kawan bercokol di posisi ketiga klasemen dengan mengemas 6 poin dari 2 laga. Al-Hilal berhasil mengalahkan Al-Ittihad dengan 2 gol tanpa balas. Masih dari hasil pertandingan Liga Arab Saudi di mana Al-Ittihad kokoh di puncak klasemen dengan mengalahkan Al-Wehda di King Abdul Aziz Stadium dengan skor 3-0. Al-Hilal menjalani lanjutan pekan keempat Saudi Pro League saat berhadapan dengan Al-Ittihad. Pasukan Jorge Jesus berhasil menang dengan 2 gol tanpa balas. Kedua gol skuad Al-Zaim dilesakan oleh Malcolm pada menit 24 babak pertama. Kemudian disusul lewat Salim Al-Dawsari pada menit 41. Hasil ini membuat Al-Hilal meraih kemenangan secara beruntun dalam 2 laga terakhir. Kini Ruben Neves dan kawan-kawan menempati peringkat 2 dengan raihan 10 poin. Al-Ittihad berhasil mencuri poin pada lanjutan pekan keempat Saudi Pro League kontra Al-Wehda. Bertandang ke King Abdul Aziz Stadium, skuad The Senior menang 3 gol tanpa balas. Gol-gol di pertandingan ini dilesakan oleh Romarinho dan Jota pada menit 63 dan 67 laga. Lalu disusul melalui gol Igor Coronado di menit 73 pertandingan babak kedua. Dengan hasil ini Al-Ittihad masih meraih hasil sempurna yakni 4 kemenangan. Kini mereka semakin kokoh di puncak klasemen dengan raihan 12 poin. Masuk ke kabar rumor, ada Manchester United yang berencana memboyong Marcos Alonso sebagai pengganti Luke Shaw yang mengalami cedera. Bicara soal transfer setan merah, selain Alonso, mereka juga ingin meminjam Marco Cucurella dari Chelsea. Manchester United sedang berupaya mendatangkan bek sayap baru menjelang penutupan bursa. Menurut laporan dari Christian Volk, setan merah tertarik mendatangkan Marcos Alonso. Bek sayap asal Spanyol itu dinilai cocok mengisi ruang kosong yang ditinggal oleh Luke Shaw. Kabarnya peluang The Red Devil menggait Alonso ke Old Trafford cukup terbuka. Sebab kontrak Alonso bersama Barcelona sendiri akan berakhir di tahun 2024. Manajemen The Red Devil akan mengupayakan kedatangannya dengan bernegosiasi dengan Blaugrana. Manchester United dikabarkan bakal mencari bek sayap kiri baru setelah Luke Shaw terkena cedera. Manajer The Red Devil dilaporkan mengincar Marco Cucurella dari Chelsea. Fabrizio Romano mengabarkan jika setan merah ingin memboyong Cucurella dengan status pinjaman. Erik ten Hag menilai jika Cucurella bisa menggantikan peran Shaw dengan baik. Peluang hengkangnya Cucurella dari Chelsea nampaknya cukup terbuka. Pasalnya, mantan pemain Brighton ini nggak menjadi pilihan utama sang pelatih Mauricio Pochettino. Matheus Nunes rela mogok latihan di Wolverhampton demi bisa bergabung ke Manchester City. Sedangkan Chelsea berencana membajak Emil Smith-Rowe yang dalam 3 pertandingan jarang dimainkan oleh Mikel Arteta. Karir Matheus Nunes di Wolverhampton Wanderers nampaknya bakal segera berakhir. Gelandang asal Portugal ini dikabarkan mogok latihan demi segera hengkang menuju Manchester City. Nunes dilaporkan sudah bolos latihan sejak hari Sabtu dan Minggu lalu. Akibat itu namanya pun gak masuk dalam skuad menghadapi Everton pekan lalu. Sayangnya Wolverhampton telah menolak tawaran awal The Citizens senilai 40 juta pound sterling. Mereka baru akan melepas Nunes di kisaran 60 juta pound sterling atau 1,1 triliun rupiah.
Chelsea masih berencana menambah amunisi baru di lini tengah menjelang ditutupnya bursa transfer. The Blues dikabarkan siap memboyong Emil Smith Rowe dari Arsenal. Smith Rowe sendiri berencana ingin cabut dari Emirates Stadium, alasannya sang pelatih Mikel Arteta belum memberikan Smith Rowe kesempatan bermain di 3 laga Premier League. Mauricio Pochettino dilaporkan sangat berminat menggait gelandang muda Inggris tersebut. Selain mengincar Smith Rowe, The Blues juga berminat menggait Raphinha dan Ferran Torres. West Ham United masih ingin menambah amunisi baru untuk mengarungi musim ini. Football Insider mengabarkan jika The Hammers tengah memantau Dominic Solanke dari Bournemouth. Solanke dinilai tepat untuk mengisi ujung tombak mereka. Saat ini manajemen The Hammers dilaporkan telah mengajukan tawaran sebesar 40 juta pound sterling. Namun manajemen Bournemouth sendiri masih belum setuju melepas Solanke di musim panas ini. Di sisi lain, West Ham juga harus bersaing dengan Fulham yang juga meminati jasanya. Arsenal tertarik mendatangkan Eric Garcia sebagai pengganti Jurriën Timber yang mengalami cedera. Sedangkan Bayern Munchen berniat mendatangkan Scott McTominay dari Manchester United. Arsenal sedang mencari pengganti Jurriën Timber yang alami cedera pada pekan perdana Premier League. Maka dari itu, skuad The Gunners tertarik untuk mendatangkan Eric Garcia. Bek asal Spanyol ini dinilai sebagai pengganti yang cocok selama masa pemulihan Timber berlangsung. Arsenal berencana untuk mendatangkannya dengan status pinjaman. Apalagi peluang skuad Real London untuk mengamankan jasanya masih terbuka lebar. Pasalnya Garcia bukan pilihan utama dari pelatih Xavi Hernandez di skuad Blaugrana. Sevilla mulai mencari nama baru untuk menggantikan Marcos Acuna yang akan hengkang. Fabrizio Romano melaporkan jika manajemen Sevilla tertarik mendatangkan Borna Sosa dari VB Stuttgart. Sosa dinilai sosok yang ideal untuk menggantikan peran Marcos Acuna sebagai bek kiri. Peluang manajemen Sevilla merekrut pemain berusia 25 tahun itu dinilai cukup terbuka lebar. Sebab Stuttgart selaku pihak klub juga berniat menjualnya dengan mahar sebesar 25 juta euro. Pihak Sevilla akan memulai negosiasi jika seandainya Acuna benar-benar memutuskan pergi. Thomas Tuchel masih belum puas dengan kedalaman skuad Bayern Munchen saat ini. Menurut jurnalis Christian Falk, manajemen di Rotten tertarik merekrut Scott McTominay dari Manchester United. Namun Bayern Munchen dilaporkan hanya ingin meminjamkan jasa McTominay selama 1 musim saja. Manajemen di Rotten juga akan menawarkan Ryan Gravenberch sebagai pemulus transfer. Diketahui Manchester United dikabarkan tertarik mendatangkan Ryan Gravenberch. Saat ini kedua belah pihak sedang melakukan diskusi perihal potensi kepindahan kedua pemain ini. Joao Felix berpeluang bakal hengkang dari Atletico Madrid di musim panas ini. Mendengar hal itu, Benfica berencana untuk memulangkan bomber asal Portugal tersebut. Menurut laporan, klub raksasa Portugal ini berniat untuk meminjamkan Felix selama 1 musim. Hanya saja peluang Benfica untuk menggait sang bomber terbilang cukup kecil. Pasalnya, pemain berusia 23 tahun ini menyatakan diri ingin hengkang ke Barcelona. Beralih ke kabar resmi, ada Barcelona yang telah sepakat mendatangkan Joao Cancelo dari Manchester City. Di kabar penutup ada Real Madrid dan Barcelona yang terancam keluar dari kompetisi Eropa akibat skandal presiden mereka yang mencium pemain timnas Spanyol. Kira-kira kenapa ya guys? Barcelona akhirnya mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Joao Cancelo. Bek asal Portugal ini didatangkan dengan status pinjaman plus kesepakatan opsi beli. Hingga kini masih belum tahu detail kerjasama yang terjadi di antara keduanya. Cancelo sudah direncanakan terbang ke Barcelona dalam waktu dekat. Itu artinya ex-Juventus ini akan menjalani perjalanan barunya di Liga Spanyol. Sebelumnya masa depan Cancelo masih kurang jelas akibat nggak masuk ke dalam rencana skuad Pep Guardiola. AS Roma akhirnya mendapatkan striker baru menjelang ditutupnya bursa transfer musim panas. Manajemen Giallorossi dilaporkan telah resmi memboyong Romelu Lukaku dari Chelsea. Fabrizio Romano menyebut AS Roma membayar lebih dari 5 juta euro untuk meminjam sang striker. Lukaku juga rela menurunkan gajinya demi memuluskan transfernya ke Olympico. Bomber asal Belgia ini diperkirakan bakal mendapat gaji sekitar 7,5 juta euro di AS Roma. Padahal dirinya mendapat gaji sebesar 17 juta euro saat masih berseragam Chelsea. Luis Rubiales menjadi sosok yang paling hangat diperbincangkan saat ini. Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol itu kedapatan mencium salah satu pemain timnas Spanyol wanita. Akibatnya Rubiales pun banyak dituntut untuk mundur oleh berbagai pihak.
Tuntutan ini rupanya membuat RFIF menilai adanya intervensi kepada pemerintah Spanyol. RFIF meminta pihak yang mempermasalahkan untuk dikeluarkan dari keanggotaan UEFA. Hal ini bisa berdampak besar karena beberapa tim Spanyol nggak bisa mengikuti kompetisi Eropa. Itu artinya Real Madrid dan Barcelona terancam gagal bermain di kompetisi Eropa musim ini. Real Madrid mendapat kabar buruk terkait cederanya Vinicius Junior. Menurut laporan, pemain asal Brazil ini mengalami cedera otot bicep femoris kanan yang cukup parah. Cedera itu didapatkan pada laga menghadapi Celta Vigo hari Sabtu kemarin. Akibat cederanya tersebut, Vinicius diperkirakan bakal menepi selama 6 minggu ke depan. Artinya, Vinicius berpotensi melewatkan laga-laga penting di bulan September mendatang. Mulai menghadapi Real Sociedad, Atletico Madrid sampai menjamu Las Palmas. Kita masuk ke baca kolom komentar, ada komentar dari Naval De Gea. Arab makin ngeri nih baik di timnas maupun klub-klub. Kira-kira gimana nih prospek sepak bola Arab ke depannya? Kalian pada ngikutin nggak? Komen di bawah ya, sampai jumpa!